Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azwar Adalah dengan NIM 235019122 Di sini saya akan mempresentasikan kajian penemuan dan pengembangan obat diuretik osmotik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia medisinal. Pertama, saya akan membahas terkait latar belakang kenapa diperlukan untuk pengkajian pengembangan obat yaitu diuretik osmotik. Pertama, di sini ada sebuah penyakit yaitu edema, yaitu akibat terdeteksi cairan ekstraseluler yang umum terjadi pada PGK 0,18 sampai 0,38% di Indonesia dan gagal jantung. Edema makular diabetik diproyeksikan meningkat menjadi 3,46 juta kasus pada 2034. Jadi untuk kasusnya atau prevalensinya itu kian meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kita akan membahas terkait diuretik osmotik, di mana manitol ditemukan pada tahun 1806 yang menargetkan osmosis di tubulus ginjal untuk menghambat reabsorpsi air dan natrium. Pengaman obat baru diperlukan untuk efektivitas dan keamanan yang lebih baik gitu. Jadi ini sudah ditemukan cukup lama, namun diperlukan juga gitu untuk peningkatan efektivitas dan keamanan yang lebih baik pada tahun-tahun sekarang. Dan em, kita akan bacakan terkait rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penemuan diuretik osmotik berbasis osmosis ginjal itu seperti apa gitu ya. Dan itu selanjutnya, mengapa osmosis ginjal menjadi target utama gitu. Ketiga, bagaimana struktur polihidroksil mempengaruhi efektivitas terapi edema akut gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu faktor fisiologi edema akut dan mekanisme osmosis ginjal itu seperti apa. Pertama, untuk edema akut itu terjadi akibat ketidakseimbangan filtrasi kapiler dan drainase limfatik yang dipicu peningkatan tekanan hidrostatik atau hipoproteinemia. Kemudian juga retensi cairan melibatkan aktivasi RAAS di ginjal. Ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian untuk osmosis ginjal, pergerakan air pasif melintasi membran tubulus didorong gradien osmotik. Manitol menciptakan gradien intraluminal lebih dari 3000 msm per liter, menghambat reabsorpsi air, meningkatkan volume urin 10 sampai 12 kali lipat ya. Ini untuk mekanisme osmosis ginjal gitu. Salah satunya adalah saya berpacu kepada manitol ya. Ini bisa dilihat juga ya bahwa menarik air gitu dan meningkatkan volume volume urin 10 sampai 12 kali lipat lebih banyak. Kita akan bahas juga ya terkait sejarah dan klasifikasi diuretik osmotik itu seperti apa. Pertama, pada abad ke-19, observasi poliuria setelah pemberian urea pada pasien diabetes insipidus gitu. Jadi sudah ada pada abad ke-19 dan selanjutnya pada 1806 Joseph Louis Proust mengisolasi manitol dari ekstrak yang mana Joseph Louis ini merupakan eh, dikatakan penemu gitu untuk manitol itu sendiri gitu. Dan pada tahun 1910-an manitol mulai diuji klinis untuk edema gitu. Jadi cukup lama untuk manitol ini dimulai diuji klinis gitu. Kemudian pada 1940 pengembangan sistematis sebagai diuretik 4 untuk edema cerebral pasca operasi. Selanjutnya klarifikasi berdasarkan struktur polihidroksil untuk alkohol gula, manitol ya. Ini salah satunya almanitol, sorbitol, xylitol, dan juga untuk filtrasi glomerulus 100% tidak direabsorpsi di tubulus. Untuk urea dan turunannya itu adalah urea 60 Da dan agen radiokontras itu memiliki osmosis tinggi tapi difusingnya cepat gitu. Untuk poliol lainnya itu seperti gliserol, gliserin itu osmosis rendah untuk topikal untuk topikal glaukoma.
Selanjutnya kita bahas terkait prinsip dan aplikasi klinisnya. Prinsip farmakologinya itu senyawa inert ya, itu mannitol ataupun urea, difiltrasi glomerulus bebas, tidak direabsorpsi, menghasilkan efek diuretik melalui osmosis murni gitu. Yang mana bergantung osmolaritas tinggi 180 hingga 200 Da untuk retensi intraluminal. Untuk aplikasi klinisnya efektif pada edema cerebral yang mereduksi ICP 30 sampai 50%, glaukoma akut dan pencegahan gagal ginjal akut. Untuk onsetnya itu di 15 sampai 30 menit untuk yang 4 dan durasinya 4 sampai 6 jam. Untuk batasannya itu dibatasi resiko hipernatremia dan ekspansi volume plasma awal. Jadi perlu pemantauan yang ketat gitu dalam penggunaannya. Oke, kita membahas terkait mekanisme kerja osmosis diuretik. Jadi, monitor difiltrasi glomerulus bebas itu mencapai konsentrasi intraluminal 550 sampai 100 mm. Ini membentuk gradien osmotik gitu, yang mana hingga 150 sampai 250 MOSM per liter di tubulus proximal dan loop of Henle descending. Jadi gradien ini menghambat migrasi air pasif melalui aquaporin satu atau AKP1 dan memblokir absorpsi air hingga 65% di proximal dan 20% di loop Henle, yang mana meningkatkan volume urin 8 sampai 12 kali lipat. Efek diuretiknya maksudnya itu seperti yang tadi ya, 15 sampai 30 menit, puncak ke 1 jam, durasinya biasanya 4 sampai 6 jam. Efek untuk edema cerebral, glaukoma akut dan pencegahan AKI pasca operasi. Selanjutnya kajian kimia mediasional itu target dan senyawa awalnya. Untuk validasi targetnya itu mekanisme osmosis ginjal divalidasi karena permeabilitas air tinggi di tubulus proksimal 65% reabsorpsi via AKP1 dan loop Henle descending 15 sampai 20%, di mana itu independen dari reseptor hormon. Kemudian senyawa awalnya itu lead compoundnya adalah mannitol C6H14O6, eh, dipilih karena struktur polyhidroksil siklik heksitol dengan 6 gugus hidroksil OH yang inert secara metabolik. Jadi memenuhi kriteria filtrasi glomerulus 100% dan osmolaritasnya yang optimal. Untuk optimisasi struktur kimia dan SHR, untuk optimasi kimianya, perpanjangan rantai karbonnya C6 ke C7, C8 poliol. Jadi ini bisa meningkatkan osmolaritasnya 25 sampai 30% lebih baik, dan durasinya itu efeknya itu 6 sampai 8 jam. Untuk substituen polar inertnya itu SO3Na yang dapat meningkatkan kelarutan dan retensi intraluminal. Untuk hubungan struktur aktivitas SAR, jumlah gugus hidroksilnya itu 4 sampai 8 berbanding lurus dengan gradien osmotik yang sebelumnya. Kemudian berat molekul idealnya itu 150 sampai 250 Pa yang menentukan durasi retensi lumennya. Konfigurasi stereosiklik mannitol memberikan stabilitas plasma lebih baik juga. Nah, ini untuk senyawa hasil pengembangannya itu kita sebut osmoto 7, konsep obat baru ya, di mana osmoto 7 adalah satu deoksi, satu sulfanato, heptitol, derivatif, mannitol C7, HOCH2 ya, bisa dilihat di sini, di mana osmolasnya itu 35% lebih tinggi dan durasi diuresisnya 8 sampai 10 jam, dan untuk filtrasi GFR-nya 95% dengan target spesifik osmosis selektif di loop Henle untuk terapi edema cerebral dan glaukoma refraktor. Untuk prediksinya itu T setengahnya itu eliminasinya di 5 jam, ekskresi urinnya 92%, volume ekspansi awal itu minimal itu dikurang dari 10%. Dan untuk aktivitas
farmakologinya, yaitu keamanan dan juga kesimpulannya. Untuk aktivitas farmakologinya, uji praklinis menunjukkan peningkatan volume urin 8 sampai 12 kali lipat, yang mana osmoto ini diprediksi menghambat reabsorpsi air 74% di tubuh proksima dengan onset diuresis 10 sampai 15 menit lebih cepat dari monitor standar. Untuk efek samping dan risikonya, efek samping utama diuretik osmotik meliputi ekspansi volume plasma, hipernatremia, dan dehidrasi. Untuk osmoto 7 diprediksi meminimalkan risiko ini melalui sulfonat distal dan meningkatkan eliminasi urinnya gitu. Jadi itu keunggulan dari osmoto 7. Untuk kesimpulannya, diuretik osmotik efektif untuk edema akut. Pengembangan osmoto 7 menawarkan peningkatan osmolaritas diuresis lebih panjang dan profil keamanan superior untuk edema dan sebar karakter. Demikian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.